Tribunal warga transmigrasi Sungai Jeli ke Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, selama 10 bulan ditempatkan di lokasi transmigrasi tersebut. Warga mengaku kesulitan mengelola lahan pertanian serta kesulitan air bersih untuk kebutuhan masak dan mencuci. Hal ini lantaran belum produktifnya lahan yang dikelola mereka sebagai sumber penghasilan sejak dari awal mereka tinggal ke wilayah transmigrasi pada Desember 2022 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Sriwijaya Pos, Apriansa. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nurul. Tribunur, dapat kami laporkan yang mana warga transmigrasi yang berada di lokasi transmigrasi Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Selama 10 bulan mereka ditempatkan di sini, mereka mengaku kesulitan mengolah lahan pertanian serta kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan masak dan mencuci di musim kemarau saat ini. Hal ini lantaran belum produktifnya lahan yang dikelola mereka sebagai sumber penghasilan dari awal mereka masuk ke wilayah transmigrasi sejak Desember 2022 lalu. Lokasi transmigrasi yang pada tahap awal pembangunannya saat ini sudah dihuni oleh 21 kepala keluarga didirikan di atas lahan gambut seluas 900 hektar. Pada musim penghujan, di lokasi ini akan terjadi penggenangan air atau banjir dan pada musim kemarau saat ini terjadi kekeringan karena belum adanya tanggul atau irigasi pengatur debit air di sekitar lokasi. Sehingga kalau musim penghujan durasi banjirnya cukup lama dan pada musim kemarau lahan menjadi gersang karena terdampak kekeringan sehingga menyebabkan gagal panen. Selain itu, di musim kemarau saat ini, warga juga kesulitan air bersih karena sumber air di sekitar sudah surut dan kotor. Namun warga terpaksa masih memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Untuk kebutuhan memasak, warga menjernihkan air dari sungai dan sumur galian yang masih tersisa dengan menggunakan kaporit atau tawas agar dapat dikonsumsi. Permasalahan lainnya, tingginya zat asam tanah di lahan gambut yang mereka kelola menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi hasil pertanian warga. Karena lahan yang baru dibuka ini tanahnya masih ber-pH rendah. Tanah masam atau tanah ber-pH rendah menjadi kendala bagi pertumbuhan tanaman, terutama untuk beberapa jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, karena tingkat produktivitas lahan menurun. Namun, zat asam tanah ini bukan merupakan karakteristik alami dari asalnya. Tanah ini merupakan tanah yang sedang mengalami krisis. Dengan kata lain, tanah ini dapat dikembalikan supaya menjadi jenis tanah yang normal. Jadi dibutuhkan pengapuran untuk mengatasi keasaman dan kejenuhan AI yang tinggi, sehingga dapat mengubah tanah yang sifatnya sangat masam mendekati pH netral. Untuk jenis kapurnya saat ini yang dibutuhkan oleh warga yakni pupuk dolomit. Sementara untuk kebutuhan membeli pupuk, warga mengaku cukup kesulitan karena belum ada penghasilan dari lahan yang mereka kelola. Warga juga mengatakan pada tahap awal kemarin sudah mendapatkan bantuan benih dari Disnaker Trans Kabupaten Pali. Namun sudah mati semua karena lahan yang baru dibuka zat asam tanahnya masih tinggi dan juga terendam banjir pada awal tahun 2023 kemarin sehingga gagal panen. Dapat saya informasikan juga Tribuner di lokasi transmigrasi yang saat ini dihuni oleh 21 kepala keluarga sejak bulan Desember tahun 2022 lalu, yang mana dari 21 kepala keluarga tersebut, 9 kepala keluarga berasal dari Pulau Jawa, yakni dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan 12 kepala keluarga lainnya merupakan warga lokal Kabupaten Pali. 9 kepala keluarga yang berasal dari Pulau Jawa tersebut, mereka tertarik mengikuti program transmigrasi dari Kementerian Transmigrasi dengan harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan ingin sejahtera. Karena di sini mereka diberikan rumah dan lahan untuk dikelola agar dapat menjamin kehidupan keluarganya di masa depan. Yang mana sebelumnya mereka hanya bekerja serabutan dan belum memiliki tempat tinggal. Di sini mereka mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal berukuran 6 kali 6 meter. Untuk lahan, masing-masing kepala keluarga mendapatkan lahan sebanyak 2 hektar. Terdiri lahan perkarangan seluas 0,25 hektar untuk tanaman sayuran, lahan usaha satu seluas 0,75 hektar yang mana rencananya akan dijadikan lahan persawahan,
dan lahan usaha 2 seluas 1 hektar. Namun saat ini warga baru mendapatkan rumah dan lahan perkarangan karena lahan lainnya masih dalam proses pembukaan lahan. Dapat saya informasikan juga benar saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, warga transmigrasi hanya mengandalkan bantuan jaminan hidup atau JADUP yang diberikan pemerintah selama 18 bulan dan telah berjalan selama 10 bulan bantuan JADUP yang diterima berupa paket sembako. Bantuan JADUP ini tentunya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lainnya, terutama bagi 9 kepala keluarga yang berasal dari Pulau Jawa, harus memutar otak untuk mencari pekerjaan secara serabutan di luar lokasi, karena lahan yang dikelola oleh mereka belum menghasilkan. Warga berharap bantuan JADUP ini diperpanjang lagi, yang mana diberikan selama 18 bulan dan sudah berjalan 10 bulan dan masih tersisa 8 bulan lagi karena mereka saat ini belum bisa untuk mandiri dalam mengolah lahan pertanian karena terdampak banjir dan kekeringan. Saat ini warga transmigrasi juga sudah mulai melakukan penanaman kembali di lahan mereka. Setelah kemarin mendapatkan bantuan benih dari Dinas Pertanian Kabupaten Pali berupa benih padi dan tanaman sayuran. Selain itu, warga juga berharap untuk direalisasikan adanya listrik PLN dan air PDAM. Untuk kebutuhan listrik saat ini, warga mengandalkan solar panel bantuan dari kementerian. Menanggapi keluhan warga transmigrasi tersebut, dapat saya informasikan juga Tribuners, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pali, Endang Sheila Pensi mengatakan pemerintah akan merencanakan pembangunan drainase atau irigasi pada bulan Desember mendatang untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan. Karena wilayah tersebut merupakan lahan basah atau gambut. Namun tentunya butuh proses yang tidak sebentar dalam pelaksanaan pembangunan drainase tersebut. Terkait masalah Jat Asam, Disnaker Trans bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pali juga akan segera menyalurkan pupuk dolomit bagi warga transmigrasi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kertran pada tahap awal ini, warga transmigran baru melakukan aktivitas pembersihan lahan perkarangan. Di tahun pertama ini sebelumnya juga sudah diberikan bantuan benih serta pupuk, juga alat semprot untuk kebutuhan warga mengolah lahan perkarangan. Dan kemarin juga telah disalurkan lagi bantuan benih, masing-masing kakak mendapat 5 kg benih padi dan juga benih sayuran melalui Dinas Pertanian. Untuk pembersihan lahan perkarangan juga bulan lalu sudah dibantukan dengan meminjam alat dari Dinas Pertanian untuk membersihkan sisa kayu atau akar pohon dari pembukaan lahan. Disnaker Trans juga mengatakan untuk tahap awal ini baru diberikan lahan pekarangan dan kedepannya untuk lahan usaha satu yakni cetak sawah seluas 0,75 hektar akan diberikan saat ini masih proses perencanaan pembuatan cetak sawah. Terkait JADU berdasarkan peraturan Menteri untuk transmigrasi lahan kering diberikan selama 12 bulan dan lahan basah selama 18 bulan. Untuk penambahan di Snakertan akan berkoordinasi dulu dengan kementerian. Untuk kebutuhan air bersih, kedepannya di Snakertan juga akan berkoordinasi dengan PDAM agar bisa terrealisasikan dalam perencanaannya. Pembangunan transmigrasi ini memang membutuhkan proses yang panjang sampai dengan 5 tahunan ke atas. Baru terlihat tingkat kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, warga yang mengikuti transmigrasi ini dituntut untuk mandiri dalam pengolahan lahan yang sudah disediakan pemerintah. Saat ini pembangunan transmigrasi akan memasuki tahap kedua yang mana ada 10 rumah sedang dalam proses pembangunan yang akan dihuni oleh 10 kepala keluarga. 4 kakak berasal dari Pulau Jawa yakni dari daerah Grobogan, Yogyakarta, Sleman, dan Demak, dan 6 kakak lainnya merupakan warga lokal. Untuk diketahui juga Tribuners, lokasi transmigrasi yang dibangun di atas lahan 900 hektar ini perencanaannya akan ditempati oleh 300 kepala keluarga untuk tahap-tahap selanjutnya. Demikian rekan Nurul yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Apriansa. Selamat bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami juga sudah melakukan wawancara dengan Sukianto selaku warga transmigrasi, Dedi warga transmigrasi, dan Endang Sila Pensi selaku Kepala Disnaker Trans Kabupaten Pali. Berikut keterangannya. Kita berharap ini kan adanya pengairan irigasi yang perlu dialirkan air ini karena debitnya cukup tinggi.
Ini jadi masa tanam itu tak bisa kita atur sedemikian rupa. Kemarin dibantu ditanam gagal. Kan tadi satu musim. Dampak sekali kan, Bapak bisa lihat di sini banyak tanaman yang istilahnya kurang bagus pertumbuhannya, kerdil karena kurang air. Iya, kurang air. Jadi ada kegagalan panen. Iya, karena otomatis tidak mampu kami menggunakan, misalkan walaupun ada bantuan mesin pompa, belum tentu kami bisa untuk membeli bahan bakarnya karena yang butuh kami siram. Pemerintah daerah kabupaten menyiapkan perencanaan drainase tahun ini. Mudah-mudahan bulan 12 kita sudah bisa dapat hasilnya, dan diharapkan ke depan mungkin kita mengikuti hasil dari drainase tersebut. Dan memang di situ lokasi baru, Pak Adrian ya. Dan lokasi baru itu tidak bisa langsung seperti menyulap langsung jadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.